kapasitas beliau sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah sangat memalukan. Tapi anehnya pernyataannya disangkal oleh warganya sendiri. Dari sekian banyak warganya yang menyangkal, saya hanya menampilkan sedikit aja. Kita lihat ya. Halo guys, hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Sehingga saya pernah dengar Mbah Yai saya pada saat kampanye itu nyampaikan, Jawa Tengah itu jangan kamu pakai uang, pakai kekuasaan, pakai birokrasi. Sentuhlah tangannya masyarakat kita ini dengan senyuman dan rangkulan yang membuat mereka bersemangat untuk hidup. Itu sudah bahagia dia. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu, pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media nggak. Hari ini saya ketemu orang. Duh, gubernur ngisin-ngisini. Saya orang Jateng baru lihat, oh ini toh bapak gubernur kita. Aku orang Jateng nggak kenal gubernurnya, nggak tahu kerjanya juga. Jangan banyak yang amburadul juga. Tapi memang kurang pas aja sih gitu ya kalau memang sekelas gubernur gitu berbicara. Maksudnya gini, masing-masing pemimpin itu kan punya gaya memimpinnya masing-masing ya. Jadi memang beda cara itu ya bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu nggak baik gitu kan kerjanya. Dalam tanda kutip gini bro, kalau memang kemauan masyarakat harus seperti itu, jadi seperti itu tuh sebenarnya nggak masalah gitu. Kita jangan mencari standar kita di dalam penerapan orang lain gitu. Jadi biarlah orang dengan cara orang masing-masing gitu, dan kita juga berjalan dengan cara kita. Yang jelas dan yang terpenting goalsnya adalah kebaikan gitu. Adalah kebaikan. Terutama buat para pemimpin kan istilahnya harus menerapkan paham bahwa ya apapun yang saya lakukan gitu itu ya sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Dan kita ngebahas soal cara kepemimpinan atau gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi selama ini kan tentunya gaya itu memang sangat disukai gitu oleh mayoritas warga Jawa Barat gitu. Jadi warga Jawa Barat sebenarnya nggak ada masalah gitu dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, dengan gaya kepemimpinan Kang Deddy yang selama ini sering terjun ke masyarakat secara langsung, sering mengabarkan gitu di media sosial pribadinya tentang apa saja yang dia lakukan, tentang apa saja yang beliau sudah kerjakan selama ini. Dan kalau menurut gue itu positif ya, karena apa? Karena masyarakat bisa menyaksikan transparansi pemerintahan yang nyata gitu di era Kang Deddy Mulyadi. Nah jujur ada salah satu statementnya Kang Deddy Mulyadi yang sebenarnya gitu, gue pribadi yang nggak tahu kalau kalian semua, gue pribadi baru tahu gitu dari Kang Deddy Mulyadi. Soal penanganan banjir, soal apa? Naturalisasi sungai gitu, revitalisasi sungai, yang ternyata sekali menaturalisasi sungai itu bisa menghabiskan anggaran sampai 8,5 triliun. Ayo, pasti kalian juga banyak yang nggak tahu kan soal hal itu. Tapi kita jadi tahu sekarang semenjak Kang Deddy memberitahu kita di akun media sosial pribadinya. Itu kan artinya membawa dampak positif ya buat kita para masyarakat gitu, khususnya di Jawa Barat. Dan kita juga jadi paham gitu, artinya itu juga pelajaran gitu buat masyarakat agar supaya masyarakat lebih tertib lagi dalam membuang sampah. Karena ternyata penanganan banjir itu menelan biaya yang sangat besar. Jadi masyarakat akhirnya punya kesadaran masing-masing gitu, punya kesadaran pribadi, punya kesadaran kolektif. Oh, ternyata dengan gua buang bungkus rokok ke sungai gitu kan,
sehari itu bisa 2 bungkus gitu, dalam sebulan berapa bungkus kali sekian juta orang, maka akan timbullah anggaran yang akan dikeluarkan, yang akan terbuang sia-sia sebesar 8,5 triliun. Jadi masyarakat juga kan jadi mikir ya. Ya kalau gua ngebuang sampah ke jalan misalkan, ini bakal menimbulkan dampak negatif ke depannya yang mana bakal menghabiskan anggaran daerah gitu. Jadi ya pantes lah gitu, jalan gua masih jelek gitu kan, pantes lah fasilitas-fasilitas umum ini masih amburadul gitu, karena ya fasilitas umumnya habis buat ini gitu. Tapi ya dalam waktu yang bersamaan banjir tetap berjalan, dan juga gitu infrastruktur tidak maksimal pembangunannya, karena ya pemerintah harus kocar-kacir kan, anggaran yang dikit itu harus dibagi-bagi buat penanggulangan bencana banjir, buat infrastruktur gitu kan, buat pendidikan, buat keagamaan gitu, dan banyak lagi gitu hal-hal lainnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah kan positifnya kan di situ gitu. Jadi kita jadi tahu dengan konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi itu membawa transparansi gitu di birokrasi khususnya di Provinsi Jawa Barat. Jadi masyarakat paham dan tahu gitu dampak dan sebab akibatnya jikalau masyarakat melakukan ini ataupun itu. Nah, di sini yang gua bilang bahwa masyarakat itu penting peranannya untuk pembangunan bangsa ke depannya yang lebih baik dan lebih arif serta bijaksana. Gitu. Itu gubernurku, bos. Direktur Penyidikan atau Didik Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jangkung Matio dalam jumpa persnya pada Senin 21 Juli malam menyatakan para tersangka diduga bersekongkol dalam memberikan kredit kepada PT Sritek, padahal Sritek tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan kredit. Ia menyebut pemberian kredit itu juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Diduga aksi licik mereka dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Akibat kelakuan mereka, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1,8 triliun rupiah. Setelah jumpa pers, para tersangka digiring keluar dari gedung Bundar untuk dibawa ke tempat masing-masing dari mereka ditahan. Mereka hanya berjalan menunduk tanpa berbicara apapun. Direktur Penyidikan Nggak tahu kenapa ya belakangan ini BJB lagi sering banget gitu dapat masalah gitu. Yang nggak hanya pusatnya yang di Jawa Barat gitu ya, bahkan yang di daerah-daerah juga. Ya terakhir gue denger ada masalah juga di Bank BJB cabang Indramayu gitu kan. Ya ini di Soreang juga kan. Semoga lah kedepannya gitu lebih baik lagi gitu kan. Karena apa? Karena dari dulu gitu, dari awal di Jawa Barat umumnya di Indonesia ya banyak banget gitu kasus-kasus yang menimpa bank-bank besar gitu ya, seperti yang dulu-dulu pernah terjadi gitu di Century Bank dan segala macam gitu. Dan memang bank itu tempat ngumpulnya duit ya, jadi mungkin ya orang-orang pada bersemangat gitu buat ada di sana, buat melakukan tindak-tindakan yang sebenarnya nggak perlu mereka lakukan gitu, dan itu haram gitu buat mereka. Jadi carut marut lah sekarang ini gitu apa sistem yang terjadi di Bank BJB, dan semoga saja kedepannya Kang Deddy Mulyadi bisa memperbaiki gitu sebagai Gubernur Jawa Barat, dan mana Provinsi Jawa Barat itu adalah penyumbang saham terbesar gitu untuk BJB, dan semoga kedepannya juga masyarakat Jawa Barat bisa lebih lebih bijaksana lagi gitu dalam menyikapi hal ini, karena praktek-praktek seperti ini lumrah dan sering terjadi gitu. Jadi kita sabar aja dulu gitu sampai ada memang seseorang tokoh yang bisa menyelesaikan atau menuntaskan perkara carut marutnya manajemen di Bank BJB. Kasus yang terjadi di Bank BJB Kabupaten Kuningan. Oh, gua disclaimer ya, yang tadi bukan Indramayu, ternyata Kuningan nih, Bro. Ini ada videonya nih. Kasusnya adalah dana nasabah kurang lebih hampir 12,5 miliar, bahkan bisa diduga lebih dari itu, digondol oleh oknum karyawan. Dan ini miris kalau menurut saya. Bank BJB sebagai bank milik pemerintah daerah atau Pemda, tentu ini citra buruk ya bagi ruang lingkup Pemda juga, dan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
bank tersebut. Setidaknya masyarakat sebagai nasabah akan menarik dananya kembali atau mengurungkan niat, membatalkan niat bagi masyarakat yang berminat untuk menabung dananya di bank tersebut atau berinvestasi di bank tersebut. Tentu itu akan merugikan bagi Bank BJB Kuningan. Dan ini miris ya, kalau menurut saya semestinya bank itu yang sudah mengikuti undang-undang Bank Indonesia BI ya, terus undang-undang perbankan, ada lembaga penjamin simpanan, di situ ada pengawas otoritas jasa keuangan, kok bisa lolos gitu, kok bisa fraud gitu. Di sini artinya kalau menurut saya ada sistem SOP perusahaan perbankan yang tidak berjalan dan ada pengawasan yang lemah atau tidak berjalan. Ini perlu adanya perbaikan dan evaluasi komprehensif semua pihak, pemerintah di dalamnya, kemudian pihak perbankan sebagai stakeholder dan juga pengawas. Dan jika itu tidak dilakukan, bagi masyarakat akan khawatir muncul kepanikan di masyarakat sebagai nasabah untuk menarik dananya kembali. Sehingga bank sebagai stakeholder dalam penyimpanan uang maupun investasi secara besar-besaran ditarik uangnya kembali oleh masyarakat, dan ini akan merugikan bagi perbankan dan bagi pemerintah. Kasus yang terjadi di Bank BJB Ya sebenarnya kan efek dominonya ya suatu saat bakal nyampe ke masyarakat ya bro. Perkara bobroknya manajemen di Bank BJB. Karena apa? Karena sekarang misalkan menurunnya daya kepercayaan masyarakat terhadap Bank BJB gitu. Misalkan kan yang mana nasabah pada enggan gitu naro duitnya di Bank BJB. Yang pada akhirnya kan Bank BJB mengalami penurunan kinerja ya, di mana Bank BJB akan rugi gitu dari dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bank BJB. Yang pada akhirnya karena bank itu milik pemerintah daerah gitu, milik di bawah naungan BUMN gitu kan. Nah, ketika bank itu bangkrut dan masyarakat pasti terkena dampaknya gitu. Karena kan yang selama ini berputar dari sana ke sini itu kan duit kita juga gitu, duit masyarakat juga sebenarnya. Jadi kita aja jangan terlalu diem juga gitu menanggapi hal ini gitu. Belum lagi kasus pengiklan kemarin belum kelar nyampe hari ini gitu kan, belum ada. Bahkan KPK gue lihat di beberapa media sempat bilang bahwa katanya ada halah gitu yang membuat mereka itu sampai hari ini juga belum melakukan pemanggilan yang keras terhadap terduga yang bersangkutan gitu pada saat itu. Nah di sini gue mau nambahin aja ya, semoga kedepannya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait gitu, agar supaya memberikan secepatnya kejelasan terhadap masyarakat persoalan carut-marutnya birokrasi di Bank BJB ini. Karena masyarakat juga perlu tahu gitu sebenarnya ya siapa aja sih tersangkanya gitu, dan siapa saja oknum yang bermain di baliknya. Kami justru ya takut suatu saat dampaknya ke kami lagi gitu ya, terutama mungkin ya inflasi pastilah gitu. Kalau semua hal yang menyangkut keuangan itu pasti kan rujukannya ke sana gitu, dimana inflasi itu ya sangat tidak adil gitu perlakuannya terhadap kita masyarakat kecil terutama. Karena apa? Karena inflasi itu kan terjadi karena karena membludaknya peredaran uang di sebuah negara gitu. Sementara kan kita masyarakat nggak megang duit gitu, justru ya buat makan sehari-hari aja kempet-kempetan gitu, kembang kempis. Nah, jadi tanda tanya besarnya buat masyarakat, siapa sebenarnya sih yang megang duit ini gitu kan? Kenapa duit banyak bersebaran di negara ini gitu sehingga nimbulkan inflasi yang cukup mengerikan gitu. Padahal masyarakat nggak megang duit gitu. Teman-teman pasti pernah mendengar informasi bahwa ada 3,5 triliun uang BJB yang dipakai oleh BUMN, dan parahnya adalah bunganya itu 1%. Bayangin, kok bisa ya, kok diberikan bunga yang demikian rendah, dan parahnya asetnya tidak baik, bisnisnya tidak baik. Ini
kenapa pemerintah pusat atau BUMN yang katanya berakhlak itu sampai harus berpotensi mengemplang aset daerah dari BJB ini. Menurut teman-teman kok bisa ya kredit tersebut dikeluarkan, dan kenapa hal ini bisa sampai merugikan lagi? Ada masalah dengan BUMN di Indonesia. Teman-teman Tuh kan jadi memang udah ngeri, Bro. Udah sejauh itu gitu. Manajemen Bank BJB. Jadi gue tambahin di sini kan gua jelasin ulang gitu. Maksudnya BUMN minjem duit nih ke Bank BJB kan. Yang notabene Bank BJB merupakan aset daerah. Khususnya di sini Provinsi Jawa Barat ya. Dan Bank BJB memberikan bunga yang sangat rendah sekali gitu. Sangat rendah sekali terhadap BUMN, yakni bunganya cuma 1% katanya. Dan usaha BUMN itu kembang kempis. Jadi saham BUMN yang notabene pinjaman modalnya dari Bank BJB ini katakanlah hidup segan mati tak mau gitu. Jadi kan ini artinya bakal ada kerugian kembali buat Bank BJB. Sementara di sisi lain gitu, Kang Deddy Mulyadi sempat menyinggung Bank BJB untuk menurunkan bunganya karena bunganya katanya terlalu tinggi. Takutnya nasabah nggak mau gitu kan kerjasama dengan Bank BJB gitu kan. Nah ini kan artinya ada ketimpangan yang nggak beres nih antara Bank BJB dengan masyarakat dan Bank BJB dengan BUMN gitu. Kenapa Bank BJB mampu mengeluarkan bunga yang begitu rendahnya kepada BUMN yang jelas itu perusahaan raksasa milik negara gitu kan. Sementara kepada masyarakat kreditnya tinggi sekali gitu. Bunganya tinggi sekali. Itu kan yang pada akhirnya disentil oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Kenapa sampai kayak gini gitu kejadiannya? Bukankah tujuan diadakannya Bank BJB itu ya untuk memperlancar lah jalur perekonomian di Jawa Barat, ya khususnya mungkin perputaran di tingkat masyarakat. Masyarakat justru ditekan gitu. Sementara BUMN dipermudah yang pada akhirnya Bank BJB sendiri dikemplang. Seperti kata Bang Bardigu tadi oleh BUMN. Karena ya perusahaan BUMN itu nggak jalan, stuck gitu. Hidup segan mati tak mau. Yang mana Bank BJB berpotensi besar mengalami kerugian di dalam hal itu. Nah ini kan yang sebenarnya kenapa gitu. Gue kadang suka heran deh. Jadi pasti ada oknum-oknum yang bermain gitu di balik ini. Dan kita harap secepat mungkin Kang Deddy Mulyadi bisa gitu kan menemukan siapa pelakunya gitu. Dan tunjukkan dong kepada masyarakat agar supaya masyarakat yang selama ini menderita ini tahu loh yang inilah ternyata tokoh-tokoh yang membuat masyarakat menderita selama ini. Jadi korupsi ini memang sudah sangat mengakar dan membudaya di Indonesia, bro. Dari kalangan manapun gitu, dari tingkat manapun. Jadi mari kita terus berpikiran kritis gitu terhadap apa yang sedang terjadi di negeri ini. Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika muncullah salah satu tokoh yang ingin membawa negeri ini kepada keadilan, kepada negeri yang baldatun toyibatun, pasti akan banyak upaya penjegalan terhadap orang tersebut. Saya meminta sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jabar untuk menurunkan bunganya. Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya. Bunganya ini tujuannya untuk apa? Untuk akses ekonomi berkembang dan berjalan. Kalau kita hari ini mulai April nanti akan tender-tender terbuka dilakukan di mana-mana. Para kontraktor daerah menggunakan jasa Bank Jabar dengan tingkat bunga rendah, maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kalau bunganya rendah, maka mereka juga akan melahirkan kualitas pembangunan yang baik dan uangnya cepat berputar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Ini kan jadi pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini sangat kontradiktif dengan statement yang disampaikan oleh Bang Mardigu Wuwi tadi di video sebelumnya. Jadi ketika Bang Mardigu ini menyentil Bank BJB dengan dalih karena memberikan bunga yang cukup rendah kepada BUMN gitu. Nah di sini Kang Deddy Mulyadi justru menegur Bank BJB karena selama ini menerapkan standar bunga yang tinggi buat masyarakat. Ini yang jadi indikasi adanya oknum-oknum yang bermain. Bahkan memang udah ada beberapa sih kan oknum-oknum di Bank BJB yang berhasil diciduk oleh KPK.
Tapi ya mungkin belum bersih gitu ya. Kita berharaplah ke depannya dibersihkan, dibereskan, diatur ulang gitu. Dan sekarang sepertinya Bang Mardigu dan juga Bang Helmi Yahya sudah akan dilibatkan gitu dalam hal ini. Dan semoga saja ya mereka itu bisa gitu buat mengemban amanah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki sistem kebobrokan sistem yang selama ini terjadi di Bank BJB. Jadi saya tegankan ke Bank Jabar ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, menurunkan bunga. Yang kedua, merampingkan struktur birokrasi di Bank Jabarnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah komisaris, mengurangi jumlah direktur. Yang keempat adalah menurunkan biaya operasionalnya yang mencapai 90%, itu harus turun ke angka 45%. Kalau itu dilakukan, maka dividen Bank Jabar akan meningkat ke depan. Dan berikutnya, kalau kira-kira CSR menimbulkan masalah dan disalahgunakan, lebih baik CSR itu dimasukkan ke kas daerah, menjadi pendapatan daerah dan menjadi dividen. Dan itu menjadi angka pembangunan. Karena ketika CSR itu kebijakannya politik, seringkali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama CSR. Ini RUPS-nya akan dilakukan di bulan April ke depan. Ini komitmen saya, termasuk juga Bank Jabar harus melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor. Kalau kantor cabangnya tidak produktif, maka ditutup saja. Hanya kantor-kantor cabang yang produktif. Dan kemudian titik tekannya adalah pembangunan, pengembangan, fasilitas yang baik justru harus ada di kantor-kantor cabang. Saya tidak meridoi lagi Bank Jabar membangun menara di Jakarta yang tidak ada manfaatnya bagi pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kan sekali lagi apa yang dikatakan Kang Deddy ini merujuk kepada programnya selama ini, yakni efisiensi anggaran ya, termasuk akan beliau terapkan mungkin di struktur organisasi Bank BJB. Nah, mulai dari Kang Deddy Mulyadi meminta kepada pihak Bank BJB agar supaya mengurangi jumlah direktur katanya. Jumlah pimpinan-pimpinan perusahaan yang mungkin itu bakal menelan banyak biaya dan banyak anggaran. Bayangkan saja biaya operasional Bank BJB itu mencapai 90%, dan Kang Deddy menuntut agar supaya diturunkan menjadi 45%, artinya setengahnya, dan mungkin ada lagi nanti penurunan standar dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini kan sebenarnya ya pasti ya sisa dari penurunan operasional itu ya pasti bakal kembali lagi gitu manfaatnya buat masyarakat, buat Bank BJB juga gitu kan yang berperan sebagai bank daerah di Jawa Barat. Dan juga Kang Deddy Mulyadi menegaskan kembali di situ agar mengurangi kantor-kantor yang tidak produktif. Ya, kita juga seringlah menyaksikan kan ada beberapa cabang kantor bank-bank daerah yang memang jarang banget dikunjungi oleh nasabah gitu. Ya udah tutup aja mungkin maksud Kang Deddy Mulyadi, daripada ya operasional tetap termakan gitu kan, tapi ya perjalanannya nggak menguntungkan gitu. Ya itu bagus juga sih sebenarnya. Jadi kita jangan mentang-mentang bank punya daerah gitu yang membiayainya pemerintah daerah gitu. Ya mau ada mau enggak, mau jalan mau enggak gitu kan. Pembukaan sebuah cabang itu ya udah sih terusin aja, toh yang bakal rugi juga daerah, jangan. Kedepannya jangan kayak gitu ya, daerah juga jangan dirugikan sebenarnya, karena kalau daerah udah rugi ya masyarakat juga yang rugi gitu kan. Jangan karena kalian nih para oknum-oknum merasa nggak dirugikan gitu, ya udahlah bodo amat gitu kan, yang penting gua dapat gaji, gua dapat kerjaan gitu kan. Ya kalau pemikiran kita tetap terus menerus seperti itu, ya negeri ini ya nggak bakal bisa maju ya, seperti yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi pada saat itu gitu kan. Jadi kita mintanya itu ke depannya jangan ada lagi lah gitu pembiaran terhadap sistem yang bobrok di Jawa Barat. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. Oke bro, gue lagi nggak mau ya berbicara terlalu jauh sekarang ya. Yang jelas semoga kedepannya Jawa Barat bisa lebih baik dan juga bisa lebih maju daripada daerah-daerah lainnya, dan bisa jadi provinsi percontohan untuk provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Nah, semoga dari tayangan-tayangan yang kita lihat tadi ada hal baik gitu yang bisa kita ambil, ada pembelajaran yang bisa kita terapkan gitu di kehidupan kita sehari-hari. Semoga juga ke depannya Indonesia ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil, bijaksana, serta
mementingkan kepentingan rakyat gitu, bukan pribadi ataupun golongannya. Baik, gua King Cepi, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Jika ada salah kata ataupun ada kata yang kurang berkenan, tidak enak didengar kuping dan tidak masuk gitu. Ketika dirasakan oleh hati, gua mohon maaf. Itu kembali lagi hanya keterbatasan gua sebagai manusia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana. Dan goodbye everyone.